Ada hari-hari aku bahkan tidak punya kekuatan untuk berdoa. Kata-kata sampai di bibirku, tapi tidak keluar. Pikiranku penuh, hatiku berat. Aku bahkan tidak mengerti apa yang sedang kurasakan. Kenapa jalannya semakin sempit? Kenapa pintu-pintu terus tertutup? Aku sudah berjuang begitu lama, tapi masih belum melihat jalan keluar. Tuhan, di mana Engkau? Apakah Engkau benar-benar mendengarku? Engkau berkata, Engkau gembalaku, tapi aku merasa seperti domba yang hilang. Engkau berkata, Engkau akan menyediakan, tapi aku hidup dalam kekurangan. Engkau berkata, Engkau bersamaku, tapi yang ku rasakan hanya kesendirian. Tuhan, aku tidak mau pura-pura kuat lagi. Aku takut akan hari esok, takut kehilangan, takut aku tidak sanggup bertahan sampai Engkau bertindak. Tapi saat aku hampir menyerah, firman-Mu datang kembali. Aku tidak akan meninggalkan-Mu dan tidak akan pernah membiarkan-Mu. Tuhan, kalau Engkau benar tidak meninggalkan aku, kenapa aku tidak bisa merasakan-Mu? Kalau Engkau ada di sini, datanglah sekarang. Aku tidak mau hanya dengar kesaksian orang lain. Aku butuh Engkau menjadi keselamatanku. Engkau membelah laut, membuat jalan saat tidak ada jalan. Engkau memberi di padang gurun, di tengah kemustahilan. Engkau membuka mata yang buta dan mengangkat yang hancur. Jadi hari ini, bisakah ini giliranku? Tuhan, imanku tinggal sedikit, sangat sedikit, sangat sedikit. Tapi Engkau berkata, iman sebesar biji sesawi cukup untuk membuatmu bergerak. Jadi ini yang terakhir dariku. Jangan biarkan aku kecewa, jangan biarkan aku jatuh seperti ini. Jika Engkau mau membuat mukjizat, lakukan sekarang. Jika Engkau mau membuka jalan, lakukan saat aku tidak punya jalan. Jika Engkau benar mengasihiku, selamatkan aku sekarang. Tuhan, aku masih di sini. Walau aku hancur, walau aku menangis, walau aku tidak mengerti apa-apa, aku tetap berkata, aku tidak pergi. Karena di luar Engkau, aku tidak punya tempat lain. Tuhan,
Jadi aku menyerahkan seluruh hidupku kepadamu. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Tuhan, aku datang lagi, bukan bawa prestasi, tapi bawa kenyataan bahwa seringkali yang terlihat rohani ternyata cuma kebiasaan. Aku tahu cara berdoa, aku tahu cara menyembah, aku tahu kapan harus bilang amin. Tapi engkau tahu berapa banyak itu semua tidak lahir dari hati. Bicara tentang engkau tanpa hidup bersamamu. Aku bisa melayani tanpa pernah menyerahkan diri, dan itu yang paling menipu. Engkau berkata, tidak semua yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk. Tuhan, kalimat itu bukan buat orang lain, itu buat aku. Berapa kali aku merasa benar, padahal engkau sedang menegur. Berapa kali aku membenarkan diri pakai ayat yang aku pilih sendiri. Aku potong firman-Mu supaya cocok dengan hidupku. Aku bilang ini proses, padahal aku menunda taat. Tuhan, Engkau tidak tertipu oleh kata-kataku. Engkau melihat yang aku sembunyikan, bahkan dari diriku sendiri. Habasanda, firman-Mu itu seperti terang, bukan untuk membuatku nyaman, tapi untuk membuka yang gelap dan jujur. Tuhan, aku lebih sering takut terang daripada takut gelap, karena terang menyingkap siapa aku sebenarnya. Engkau berkata, barang siapa melakukan kebenaran, datang kepada terang. Tuhan, aku mau datang, bukan dengan pembelaan, bukan dengan alasan, tapi dengan kejujuran. Ya Rabasa, hari ini jangan perbaiki citraku, perbaiki hatiku. Jangan tambah pelayananku, pulihkan ketaatanku. Jangan buat aku terlihat hidup, hidupkan aku yang sebenarnya. Tuhan Yesus, aku tidak mau lagi hidup dari sisa-sisa pertemuan lama. Aku mau yang nyata hari ini, sekarang. Engkau berkata, tinggallah di dalam aku, bukan kunjungi, bukan sesekali, tapi tinggal. Tuhan, aku lelah jadi orang yang terlihat dekat, tapi sebenarnya jauh. Hari ini aku pilih bukan sekadar percaya, tapi
membenarkan hidupku. Aku mau hidupku yang membuktikan aku milikmu. Hari ini tanpa musik, tanpa suasana, tanpa sorotan, hanya engkau dan aku yang tidak bisa lagi bersembunyi. Dalam nama Yesus, amin. Aku tidak jauh dari gereja, aku hanya jauh darimu. Aku hafal suasana hadirat, tapi belum tentu mengenal hatimu. Aku tahu kapan harus menangis, aku tahu kapan harus terdengar hancur. Aku tahu bagaimana terlihat lapar akan Tuhan. Tapi setelah semuanya selesai, aku kembali ke dosa yang sama, kembali mencintai dunia yang sama, kembali menjadi manusia lama. Dan aku capek hidup seperti ini. Berapa kali aku menyebut namamu, padahal hatiku sedang menyembah diriku sendiri. Siapa sebenarnya yang duduk di tahta hatiku? Siapa sebenarnya yang aku sembah? Tuhan, jangan biarkan aku tersesat di dalam keyakinanku sendiri. Jangan biarkan aku melayani, Tapi kehilangan Engkau, aku tidak mau terlihat hidup sementara rohku menjauh perlahan. Hancurkan kesombonganku, bakar semua hatiku yang bercabang. Kalau perlu runtuhkan semuanya, asal aku tidak kehilangan Engkau. Tuhan, aku kira aku sedang mencari Engkau. Ternyata aku cuma mencari rasa tenang. Aku bilang aku mau dipulihkan, padahal aku cuma tidak mau merasa bersalah. Dan yang paling mengerikan, aku menyebut kompromi itu proses. Firman-Mu berkata, ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Aku takut Tuhan, aku takut. ternyata aku tidak pernah sungguh mengenalmu. Karena Engkau berkata, Banyak orang akan berkata, Tuhan, Tuhan, tapi Engkau jawab, aku tidak kenal kamu. Tuhan, jangan, tolong jangan, tolong jangan, tolong jangan. jangan biarkan kalimat itu keluar untukku. Jangan biarkan aku sibuk melayani, tapi asing di mata-Mu. Jangan biarkan aku jadi suara yang ternyata jauh dari hati.
Tuhan, yang paling menakutkan bukan penderitaan, bukan setan, bukan dunia, tapi saat rohmu perlahan pergi dan aku tidak sadar. Saul masih duduk di tahta, masih dipanggil raja, masih terlihat kuat, tapi roh Tuhan sudah meninggalkan dia. Tuhan, jangan biarkan aku masih terlihat dipakai, padahal Engkau sudah pergi. Simpson berkata, aku akan keluar seperti dulu, tapi ia tidak tahu Tuhan sudah meninggalkan dia. Itu mengerikan Tuhan, saat seseorang masih merasa kuat, tapi sebenarnya sudah kosong. Masih menyanyi, masih bicara, masih melayani, tapi minyak itu sudah tidak ada. Dan Engkau berkata, Efraim sudah terikat dengan berhala. Biarkan dia. Tuhan, jangan pernah berkata biarkan saja atas hidupku. Tegur aku, hancurkan aku, disiplin aku, tapi jangan serahkan aku kepada hatiku sendiri, karena hati ini licik. Hati ini bisa mencintai dunia sambil tetap bicara tentang Tuhan. Engkau berkata, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Tuhan, aku takut ayat itu tentang aku. Takut terlihat rohani, tapi sebenarnya jauh. Takut masih angkat tangan, padahal hati tidak lagi gemetar akan hadirat-Mu. Takut menangis di depan manusia, tapi tidak lagi menangis di hadapan-Mu. Dan Engkau berkata, karena Engkau suam-suam kuku, aku akan memuntahkan Engkau. Tuhan, jangan biarkan aku nyaman dalam kekristenan palsu. Jangan biarkan aku terbiasa dengan hadirat tanpa hormat. Jangan biarkan aku lebih takut kehilangan image daripada kehilangan Engkau. Aku tidak mau jadi generasi yang pandai bicara revival, tapi diam-diam sudah kompromi. Aku tidak mau jadi orang